ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحساب والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ومرضاته وثوابه وجملني يا جميل يا بديع السماوات والأرض جملني بالفصاحة والبلاغة والبراعة واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برقة عفة ريفة رحمة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah bersyukur bihamdillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan iman Islam dan Islam serta nikmat yang sangat besar yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa kembali walaupun ini mencari ilmu di Masjidul Iman ini. Mudah-mudahan langkah kita dan masing-masing menuju tempat yang mulia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudah-mudahan semua kesalahan kita, baik yang kecil maupun besar, baik yang terasa ataupun yang tidak terasa, mudah-mudahan semua kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, semoga dengan pelantaran haji yang sedang sakit, baik yang sakit zahir maupun sedang sakit batin, baik yang dekatnya maupun yang jauhnya, khususnya keluarga kita yang sedang sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga segera disembuhkan. Semoga yang sedang mempunyai hajat, baik hajat dunia maupun hajat ukhrawi, khusus kita yang ada di sini, mudah-mudahan semua hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala segera dikabulkan. Anak cucu kita yang sedang menyambut nikah bagi para pesantren maupun madrasah maupun sekolah tinggi maupun perguruan tinggi yang lainnya, oleh Allah Subhanahu wa taala semoga cucu kita oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan anak soleh dan salihah. Saya pikir masyaallah sehingga menjadi kebanggaan untuk kedua orang tuanya, menjadi kebanggaan untuk saudara-saudaranya, menjadi kebanggaan untuk nusa bangsa agama serta negara. Mudah-mudahan pelantaran kita Allah ini mudah-mudahan apapun jenis usaha kita, jenis pekerjaan kita, baik yang sipilnya maupun yang militernya maupun yang dagangnya maupun yang buruhnya maupun yang lainnya maupun yang pensiunannya, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala semua pekerjaan kita diberkahkan. Akhirnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu dijauhkan dari bahaya, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari orang-orang yang hasud, yang zalim, yang iri, yang dengki, dan semoga kita selalu selamat kepada Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat ketika nanti nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu
kemarin terakhir sampai bab 5 masih bab 2 bahwasanya kata Utsman bin Affan amrul dunya dzulmatun fil qalbi wa amrul akhirati nurun fil qalbi. Bingung masalah duniawi itu akan menjadi sebuah kegelapan di dalam hati. Tetapi berbeda dengan wahamul akhirah, bingung dengan masalah akhirat, itu nurun fil qalbi, menjadikan sebuah cahaya yang ada di dalam hati. Kalau kita sedih dengan urusan-urusan duniawi, bingung dengan urusan-urusan dunia, maka akan menjadi sebuah kegelapan di dalam hati kita. Berbeda dengan kita sedih, bingung dengan urusan-urusan akhirat, maka akan sorok munawwirul qalbi, akan menjadikan sebuah ketenangan, ya, kemudian akan menjadikan sebuah cahaya di dalam hati kita. Makanya ada sebuah doa yang diajarkan oleh Utsman bin Affan, ya, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, semoga Engkau tidak menjadikan dunia ini akbar hammina, paling besar atau hal yang paling besar di antara kebingungan kami. Wala mablagha ilmina, dan semoga Engkau tidak menjadikan akhir ilmu kami. Nih, kemarin sampai situ ya. Mari kita lanjutkan ke dalam maqalah yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu. Bermula maqalah yang ke-6. An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Bersumber dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga meridhai Allah, wa karrama wajhahu, dan semoga memuliakan Allah wajhahu, kepada wajah mulia Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, maka fi thalabil ilmi kana al-jannatu fi thalabihi, wa man kana fi thalabil ma'siyati kanat an-naru fi thalabihi. Ini kata Sayyidina Ali. Siapa orang yang ada tujuannya itu orang tersebut ingin atau untuk mencari ilmu, maka karena al-jannatu fi thalabihi, orang tersebut kalau sudah niatnya baik mencari ilmu, mau mencari ilmu, maka pahalanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa man kana fi thalabil ma'siyati kanat an-nar fi thalabihi. Siapa orang yang terbukti orang tersebut punya niat untuk mencari sebuah maksiat, untuk menelusuri sebuah kemaksiatan, maka orang tersebut otomatis akan mendapatkan atau mencari neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, ini sangat mengena kepada kita. Jadi tujuan kita datang ke masjid itu macam-macam. Kalau kita tujuan datang ke masjid ingin tolak ilmu, maka insya Allah pahalanya akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini orang datang ke masjid itu macam-macam, Pak. Ibaratkan seperti sebuah burung dimasukkan kepada sangkarnya. Oh, kenapa Ustaz? Begini, ada
macam-macam. Ada burung dimasukkan ke dalam kandang, cek, diam. Ya. Kita pun tujuannya mau yang mana? Datang ke masjid, macam-macam ada orang. Ada yang untung habis kalau kita ada pengajian semangat, alhamdulillah. Datang masuk ke masjid atau ke majelis taklim, masuk ke masjid, diam, ya, diam. Ya, terus keluar kalau kita mungkin orang tersebut sedang zikir. Tapi saking enaknya ngaji, itu biasanya kalau dengar pengajian bisa mengantuk. Wajar, khusyuk, Pak, khusyuk. Karena nggak aneh kalau sedang ngaji ngantuk, alhamdulillah berarti khusyuk mendengarkan. Yang lebih tidak aneh kalau orang tersebut mendengarkan sebuah dangdut, musik, orang tersebut tidur, nah itu aneh baru. Ya, macam-macam. Loh, kok seperti itu? Karena berbeda tujuan. Betul, orang mencari ilmu juga ketika datang ke tempat majelis ilmu, ketika orang tersebut walaupun istilahnya sambil ngantuk, dapat pahala. Ini hebatnya di majelis ilmu ini, hebat. Ya. Bagaimana kalau saya mencari ilmu, mendengarkan pengajian, tapi Ustaz tidak mau mendengarkan atau tidak mau menulis? Cukup duduk saja, hadir saja. Itu juga mendapat pahala. Cuma ilmunya yang didapatkan berbeda-beda. Jadi kalau ilmu itu Pak macam-macam Pak. Kalau didapatkan dari hasil ngaji benar, ya ngaji, karena ngajinya itu harus bersama, ya, maka nanti akan benar ngaji mendapatkan ilmu juga. Kalau ilmu itu didapatkan dengan berbeda cara, maka akan berbeda juga caranya hasil ilmu itu. Makanya kalau di pesantren biasanya kalau ngaji santri itu, ya, ada yang tidur, ada yang khusyuk, gitu kan. Tapi kalau seorang kiai yang bijaksana itu walaupun santri sedang ngaji tidur, tidak dimarahi biasa, karena sedang mencari ilmu. Mana dalilnya? Julusun kasa'atan bi majlisil ilmi la taqulu harfan wa la tamassu qalam khairun min itqi alfi raqabatin. Duduknya kalian, kata Nabi, ya, pun dalam rangka mencari ilmu di tempat ilmu, tapi la taqulu harfan, walaupun tidak tulis gitu, ya, wala tamassu qalaman, dan tidak pegang pulpen, maka itu khairun, lebih baik, min itqi alfi raqabatin, daripada memerdekakan 1000 abid. Ya. Orang yang memerdekakan 1 abid saja pahalanya besar. Memerdekakan hamba sahaya, ya, seorang hamba sahaya itu yang sudah tidak punya lagi siapa-siapa, ya, kemudian ingin dibebaskan oleh kita dari majikannya yang berbeda keyakinannya. Intinya kita ingin memerdekakan seorang hamba sahaya tersebut supaya betul-betul menjadi orang Islam yang taat dan bebas dari tekanan majikan-majikan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang majikan hamba sahaya. Jadi kalau sekarang ada istilah hamba sahaya dikategorikan kepada pembantu. Kalau dikategorikan hamba sahaya kepada pembantu, beda-beda Pak pembantu itu. Ya. Sementara kalau disebutkan yang disebut dengan sahaya, hamba sahaya, orang tersebut sudah tidak punya siapa-siapa, orang hasil belian, ya, tidak punya keluarga, kebetulan kondisi orang tersebut sedang berada pada seseorang yang menguasai dirinya. Makanya dulu seorang Nabi Muhammad Rasulullah SAW rajin memerdekakan seorang hamba sahaya, membebaskan perbudakan apa?
kafir Quraisy dibebaskan. Ya. Orang tersebut sahabat saya tidak punya siapa-siapa. Keteguhan ingin betul-betul mengimani agama kita, beriman kepada Allah, itu baru satu pahalanya besar. Apalagi 1000 hamba sahaya. Orang yang hadir di majlis ilmu, walaupun tidak nulis, walaupun tidak megang pulpen, itu pahalanya lebih baik daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Hebat. Ini pahalanya ini. Ya. Tapi mohon maaf, apakah kita datang ke pengajian ingin betul-betul mencari ilmu? Ini pertanyaannya. Atau ingin mencari hal-hal bukan ilmu gitu. Lebih bahagia ketika ada orang datang ke tempat majelis ilmu, ingin mencari ilmu dan betul-betul mencari ilmu. Ya, senang itu. Itu nanti akan termasuk ke dalam sebuah hadis. Ya. Orang yang menelusuri ilmu, ya, masalah tariqah, ya tabisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri, mau mengangkatkan kedua kakinya untuk mencari ilmu, maka pahalanya sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan kepada orang tersebut nanti di akhirat untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kuntum Pak datang ke tempat majelis ilmu harus mau ngaji. Ya, pernah saya sampaikan beberapa pekan yang lalu, kita itu sebetulnya tidak seimbang. Hidup kita itu tidak seimbang. Banyak mengkonsumsi sebuah rezeki yang diberikan oleh Allah, banyak menerima, menggunakan, memanfaatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, tetapi kita kurang seimbang. Mencari duniawi bagus, bekerja terus-terusan bagus setiap hari. Setiap hari 1 hari makan ada yang 3 kali bagus, ada yang 2 kali. Tetapi mohon maaf, terkadang kurang seimbang dengan yang namanya rohani, diberikan siraman rohani lagi. Terkadang fisik kita itu hanya sebatas menerima sebuah serapan dari ilmu zahir, dari kondisi nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapi sebetulnya sangat gersang ketika kita setiap hari menjalankan aktivitas, setiap hari diberikan rezeki oleh Allah, setiap hari memakan hal-hal yang diberikan oleh Allah kepada kita, kenikmatan dari Allah kepada kita. Tapi kita sayangnya kurang diimbangi dengan sebuah ilmu. Ya. Makanya ketika kita itu hidup, aktivitas, bekerja, berusaha, mengkonsumsi, mendapatkan sebuah rezeki, mendapatkan sebuah kenikmatan, imbangi dengan hal yang namanya mencari ilmu, namanya ngaji. Oh, ketika sedang mengaji, apakah kita harus pilih-pilih guru? Enggak. Ya. Siapapun dia, kalau sedang ngaji, ilmu kita. Ini masalah pengajian ya. Yang namanya sebuah kebaikan, Pak, yang namanya sebuah kejelekan, manusia tidak bisa menjustifikasi. Contoh, saya sebagai orang yang ahli maksiat, alhamdulillah banyak dosa, Pak. Apakah kita bisa menjustifikasi mencap orang tersebut ahli neraka? Tidak bisa. Apakah kita bisa meyakini bahwa orang tersebut rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, rajin baca Quran? Oh, orang tersebut ahli surga? Belum tentu.
Karena nahnu nahkum bidzawahir wa yahkumu bisawahir. Masalah zahir manusia memang manusia yang bisa menilai, tapi wa yahkumu bisawahir, hati kita manusia tidak pantas untuk menjudge, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menjudge. Itu Pak. Makanya dari manapun ilmu ambil oleh kita. Selagi yang keluar dari ya, pokok ayat itu keluar, ambil oleh kita. Apalagi kalau keluar misalkan emas, ambil oleh kita. Dari situ kita memahami sebuah keterangan hukma sofa wadah makanan. Jadi istilah kata-kata hukma sofa wadah makanan itu ambil yang baik, buang yang jelek. Saya Pak anak muda ya, sekiranya ada kebaikan, kebagusan ambil, silakan lebawa. Tapi wadah makanan, kalau seandainya ada sebuah kesalahan, baik yang terasa ataupun yang tidak terasa dari saya, yang kurang pantas atau kurang elok, maka wadah makanan tinggalkan. Itu kan? Tapi mohon maaf nih, mentang-mentang mengamalkan hukma sofa wadah makanan, datang ke Masjid Nurul Iman pakai sendal cepit, pulangnya pakai sendal bata. Ini nih bahaya nih. Ini yang salah kaprah ya kayak gitu. Wah, kata Ustaz Ahmad katanya hukma sofa wadah makanan. Datang ambil yang baik, buang yang jelek. Datang ke masjid itu bawa sendal cepit atau nggak bawa sendal, pulang dari masjid tahu-tahu dia ngambil punya orang. Masya Allah, ini kacau nih Pak. Sekarang hal-hal seperti itu Pak bukan cuma di perumahan, bukan cuma di masjid besar, di masjid jami, Pak, di kampung sekarang seperti itu Pak. Ya. Makanya kalau yang namanya santri di pesantren diajarkan betul-betul. Cuma memang kadang-kadang santri baru juga ada yang seperti itu, 1-2 ya, yang belum tahu pakai punya orang sendiri. Tapi kalau orang santri yang benar-benar udah ngaji, paham, tidak mau Pak mengambil hak orang lain. Begitupun kita. Ya. Kalau misalkan kondisi kita sedang kita hilang, coba sedang kita hilang, udah nggak usah punya orang, gitu maksudnya. Itu sedekah sama orang menggugurkan dosa kita. Awas deh, mohon maaf. Yang kita miliki apapun itu, baik yang berharga atau yang kurang ataupun yang tidak berharga, kecil ataupun besar, kemudian barang tersebut pindah ke tangan orang atau orang lain, sudah kita jangan ngambil punya orang gitu. Itu kita amal sedekah jariyah kepada orang lain, menggugurkan kesalahan dosa-dosa kita. Itu Pak. Cuma kadang-kadang kita tidak menerima Pak. Waduh, saya malam tadi kemungkaran itu toko. Padahal saya rajin sedekah, bilang ke teman-teman tuh. Padahal saya tuh bilang rajin sedekah gitu. Padahal saya mau pernah pelit sama orang, sama siapapun sedekah. Ingat Pak, mohon maaf. Rezeki kita, kalaupun kita mengeluarkan sebuah kebaikan sedekah ke orang, memberi kepada orang, betul. Tapi itu hanya Allah yang tahu. Terus bagaimana ada sesuatu yang kita miliki kemudian hilang? Ingat Pak, mungkin kita kemarin dulu sebelum kita rajin memberi kepada orang, kita pernah memakan hak orang lain. Gitu. Mungkin kita pernah memakan hak orang lain. Ini nih yang paling bahaya. Makanya di dalam ilmu asnaf itu sedekah Pak ya. Kalau dalam fikih kan itu kan 8 asnaf. Di dalam ilmu sedekah ada namanya li khamsati asnaf. 5 asnaf. Kita harus paham sedekah itu kepada siapa-siapa saja.
Jangan pernah kita menggunjing kondisi atau hal rezeki yang dimiliki oleh kita kemudian hilang dari kita, diambil oleh orang lain. Justru kita harus semakin introspeksi. Mungkin kita dulu orangnya pelit, mungkin kita pernah memakan hak orang lain, akhirnya caranya oleh Allah macam-macam. Mohon maaf, ada yang kehilangan dengan cara dibungkam, dengan cara dicuri. Dari hal sepele pun mungkin sendal kita hilang, sendal kita. Ya. Tapi nggak apa-apa, itu justru Pak membuang kesalahan dosa-dosa kita, dosa-dosa kita. Ya. Ikhlaskan saja. Makanya mohon maaf, saya dulu mondok di Tasik, terus ke Sukabumi, ya. Itu kiai saya di pesantren sendalnya kadang-kadang sengaja suka bawa yang baru, Pak, kalau mau ke masjid. Tapi nggak baru-baru banget, nggak mahal-mahal banget, bukan sendal kulit yang bagus, kan? Sedang gitu. Itu kadang-kadang Pak, kalau nggak pemuda atau masyarakat orang situ yang pakai pasti santri juga yang pakai. Sampai ketika beliau mau pulang dari masjid, pakai masjid juga tuh. Aduh, kemana sendal gitu kan? Apa jawab beliau? Kan baik yang hayangnya, nggak apa-apa, mungkin ada yang pengen gitu. Nggak kayak gini. Kemana sendalnya? Kemana sendalnya? Kurang asem ini orang. Nggak kayak gitu, enggak. Justru mengikhlaskan itu, mengikhlaskan. Mungkin dulu juga kita pernah mengambil hak orang lain gitu, ataupun kita selalu mencuri hak orang lain. Nah, kembali kasih kalam, khutbah sokak wadah mak kadang. Ambil yang baik, buang yang jelek. Dari saya, sekiranya banyak kebaikan, ada kemanfaat, hal-hal yang sangat bermanfaat, silakan khutbah sokak, ambil yang baik. Kalau misalkan mohon maaf, dari siapapun dia, dari kiai besar pun, dari habaib pun, seorang profesor pun, tapi kalau misalkan ada sebuah kesalahan sekecil apapun itu, maka kita tidak boleh mengikuti. Kita tidak boleh mengambil. Ya, makanya ada pahala apa besar nih mencari ilmu. Pahalanya tadi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kita kaji Pak tentang ilmu duluan. Di dalam kitab Irsyadul Ibad bab ilmu di situ dijelaskan hadisnya. Man qalabal ilma kana kifaratan lima. Siapa orang yang mau mencari ilmu, hatinya ikhlas mencari ilmu. Tapi Pak maaf ya, mencari ilmu itu kan macam-macam. Bagus hadirnya, tapi tidak boleh ada godun akhor dalam ilmu mantik. Apa godun akhor? Tujuan yang lain. Ini yang paling bahaya. Kalau niatnya sudah baik, baik ke sana. Tapi kalau niatnya sudah jelek, maka nanti akan jelek ke sana. Coba kita telah deh kitab hadis arba'in, hadis yang pertama saja. Benar Pak. Innamal a'malu binniyat, benar itu, benar. Makanya ini mohon maaf ya Pak. Itu kitab hadis arba'in, hadis 40, kalau di santri pesanan itu wajib dihafal. Walaupun panjang-panjang, dari mulai sanad, ya, dari mulai makan, dan sampai ke rawi, itu wajib dihafal karena itu dasar menghafal hadis. Tapi tidak cukup menghafal hadis saja. Selain kita menghafal hadisnya, kita harus juga ilmu hadis, ilmu mustalah hadis. Kita juga harus paham asbabul wurud, ya. Kalau di dalam Quran itu harus paham asbabun nuzul. Dalam Quran ilmu tafsir itu macam-macam. Ada ayat makkiyah, ayat madaniyah, nasikh mansukh, gitu kan? Ada yang namanya makna umum, makna khas, makna khusus. Ada lagi yang namanya makna hakiki, makna
Kalau dalam hadis, ilmu mustalah hadis harus paham yang namanya asbabul wurud. Apakah itu termasuk kepada hadis dirayat? Apakah termasuk kepada hadis riwayat? Baru nanti ada pembagiannya hadis-hadis itu. Ya, dari mulai hadis ahad, hadis hasan, hadis marfu, maudhu, munqati', makruh bahkan sekalipun. Ya, harus pahami. Man talabal ilma, kata Nabi dalam kitab Sahihah, kana kifaratan limama. Orang dengan niat tujuan awalnya ingin mencari ilmu, maka kana kifaratan limama akan terjadi hal tersebut kifaratan, menjadikan sebuah pelebur limama terhadap dosa yang pernah dilakukannya beberapa waktu yang lalu. Dengan cara ngaji, Pak, itu kesalahan-kesalahan kita itu akan hilang. Hebat, Pak, Masya Allah, sedikit-sedikit. Mohon maaf, kadang kita suka menyepelekan kepada dosa kecil. Mohon maaf ya. Terkadang kita suka menyepelekan kepada dosa kecil dibanding dosa besar. Orang itu justru yang paling bahaya ketika suka menyepelekan dosa kecil sampai lebih besar, bahkan lebih besar, melebihi dosa besar itu. Kalau dosa besar kan sudah kelihatan, membunuh, ya, mencuri, zina, mabuk, dosa besar. Ya, makanya rubba amalin shagirin, ya, banyak sekali amal-amalan yang kecil asalnya, tapi karena dikerjakan terus-terusan sampai besar, jadi besar itu. Karena tergantung niatnya juga. Tapi ada orang, Pak, warubba amalin kabirin tuskiru aniyat. Banyak sekali orang yang melakukan sebuah dosa-dosa besar, ya, pekerjaan yang besar, tetapi kenapa sih jadi kecil? Ternyata itu tergantung bagaimana niatnya juga. Orang melakukan kesalahan zina, mencuri, membunuh, ya, memfitnah, itu Pak dosa besar, Pak. Tapi kita ternyata selalu menyepelekan kepada dosa yang kecil. Pak, menggunjing orang itu tidak bisa dikategorikan dosa besar, tidak bisa. Tidak seperti dosa yang sepele itu, menggunjing orang itu, mohon maaf nih. Ya. Tapi kalau seandainya itu terus-terusan kita menggunjing orang, maka akan semakin besar, lebih besar daripada dosa besar. Itu Pak, paling bahaya. Masya Allah. Ya. Berdusta itu dosa, Pak. Cuma ada orang yang sudah kayak sampel gitu, berdusta, ya, terus-terusan dikerjakan akan lebih besar dosanya, melebihi dosa yang besar. Menggunjing lah, makanya pernah saya sampaikan, Imam Abu Lais As-Samarkandi, pengarang kitab Tanbihul Ghafilin, beliau Pak ketika mendengarkan 2-3 orang sedang mengobrol dengan beliau, ada di samping kanan kiri, kemudian menggunjing orang temannya itu yang sedang berbual dengan beliau. Beliau nggak mau mendengar, saking nggak mau mendengar gunjingan orang atau sedang menggunjing orang lain, Syekh Abdul Aziz As-Samarkandi beliau berangkat menghindari. Tempat itu dihindari oleh beliau, nggak mau saya mendengar. Mengapa, Pak? Buka kitab Risalah Al-Mu'awan. Ternyata anggota tubuh kita semuanya maksiat itu. Mata kita maksiat, suka dilihatkan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Telinga kita juga maksiat, suka dipakai mendengarkan hal-hal yang bukan mendekatkan kepada Allah. Lisan kita juga maksiat. Wah, ini apalagi lisan Pak lebih banyak, Pak. Suka dipakai menggunjing orang, suka dipakai memfitnah orang, suka dipakai mengadu domba orang. Ini lisan kita ini, ya, lisan kita ini.
jari kita pun maksiat. Masya Allah. Hanya kita tergantung kita mau diapakan anggota tubuh kita itu. Ya. Makanya hebat. Saya mulai situ ada yang ngomongin orang, gak mau pas saya takut terbuat dosa, saya lebih baik menghindar beliau, gak mau. Apalagi kita apa sih yang diinginkan oleh kita? Banyak anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Kenapa? Tapi kenapa gitu? Kita itu kurang mensyukuri kenikmatan tersebut. Kita ini tinggal fokus ibadah kepada Allah. Jangan pernah menambah-nambah lagi sebuah kesalahan gitu loh. Ya. Apapun kesalahan itu, baik yang kecil ataupun yang besar, jangan pernah kita bukan lagi. Tinggal fokus ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang mencari ilmu itu kembali kasih kalam, insya Allah akan dilebur dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan maksud dari keterangan ini yang disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Orang yang mencari ilmu atau mempunyai niatnya baik, sama seperti tadi Pak, innamal a'malu binniyat dalam kitab hadis arba'in, ya, maka pasti akan baik pula, ya, dan akan mendapatkan pahala surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi wa man kana fi talabil maksiat kana finnar fi talabihi. Siapa orang yang mencari sebuah kemaksiatan, maka akan mendapatkan pula orang tersebut yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berangkat kemana-mana, baik ke tujuan tempat kita, baik yang dekat maupun yang jauh, itu kan dicatat oleh Allah. Malaikat itu mencatat amal baik kita. Raqib Atid itu mencatat amal baik kita. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Raqib Atid, Malik Ridwan. Jibril menurunkan wahyu, Mikail mengatur rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israil mencabut nyawa, Munkar dan Nakir memeriksa di dalam kubur, Raqib dan Atid mencatat amal buruk baik dan buruk. Malaikat Malik juru kunci neraka, malaikat Ridwan juru kuncinya surga. Malaikat Raqib dan Atid ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal baik dan buruk kita. Makanya kenapa sih Pak kita itu disunahkan melaksanakan puasa sunnah hari Senin. Hari Senin itu tabarukan Pak, tafakulan bahwasanya hari Senin itu hari kelahirannya baginda mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih kita itu dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah hari Kamis? Ternyata setiap hari Kamis itu amal perbuatan kita selama satu pekan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih bagus lagi Pak, puasa sunnah bukan cuma Senin Kamis, bagus juga. Puasa Nabi Daud juga bagus. Rajin-rajinlah kalau kita ingin luluh hati kita sendiri, rajin puasa hari kelahiran kita. Hari kelahiran kita, coba deh puasa deh di hari kelahiran kita, pengen rajin deh. Kadang kita Pak pinter Pak menuduh orang, ya, mencap orang tersebut tidak baik, orang tersebut belum soleh, orang tersebut rajin maksiat. Padahal kita juga orang terlalu maksiat. Tapi kalau orang rajin puasa di hari kelahiran sendiri akan luluh hatinya. Luluh hatinya, coba deh. Ya. Luluh hatinya. Mendengar kemaksiatan pun Pak, diajak maksiat pun, diajak menjelek-jelekan orang lain pun, diajak menggosip pun tidak mau. Hatinya karena dulu kan. Nah, kita suka melupakan itu Pak.
Coba deh itu ya. Itu jajan dari ibu saya, Pak. Rajin puasa di kelahiran sendiri gitu. Tuh. Al-Islamulat fil ilmin nafi'. Maksudnya yaitu orang yang tersibukkan di dalam ilmu yang bermanfaat. Alladzi la yajuzu, yang tidak boleh lil baligil aqil, kepada yang baligh al-aqil serta orang yang mempunyai akal, jahuhu, bodohnya akan ilmu. Karena maka ada orang tersebut fil haqiqati, pada hakikatnya taliban, mencari orang itu lil jannati walillahu ta'ala, mencari hakikatnya kepada surga Allah dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencari ilmu yang bermanfaat, maka pasti kebaikan pun akan didapatkan oleh kita. Pahalanya yaitu kita dekat dengan Allah, mendapatkan ridho Allah, dan bahkan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa man kana muridan bil maksiat, siapa orang yang ada orang tersebut mengharapkan lil maksiati untuk berbuat maksiat, kana fil haqiqati taliban linnar wa suhtillahi ta'ala, maka akan ada orang tersebut pada hakikatnya, kalau orang tersebut mencari sebuah kemaksiatan, akan mencari juga kepada nerakanya Allah dan akan mendapatkan bentuknya Allah Subhanahu wa taala, bencinya Allah Subhanahu, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita niat ngaji, Pak, saya anjurkan ya, pakai niat dulu dari rumah. Ya Allah, pakai bahasa sendiri bisa, pakai bahasa isyarat. Ya Allah, niat saya berangkat menuju ke tempat majelis ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa pakai bahasa Arab. Nawaitu ta'alluma li izalati jahli. Niat saya mencari ilmu untuk mencari kebodohan karena Allah Subhanahu wa taala. Pakai bahasa kita juga sendiri bisa. Niat saya mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala. Pakai niat dulu dari rumah ya. Pakai niat dulu. Ya. Itu satu. Nanti silakan Pak ya, ada yang bertanya silakan. Wal maqalah as-sabi'ah, dan bermula maqalah yang ke-7. Tadi maqalah yang ke-6 dari bab 2. Membahas apa di dalam maqalah yang ke-7? An Yahya bin Mu'ad, bersumber dari Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepada Yahya bin Mu'ad. Ma'asallahu karim. Ini kata Yahya bin Mu'ad, ma'asa, tidak bermaksiat, Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Karimun, orang yang mulia. Awas nih, kalau ini tidak bisa mengharkati, ini salah. Nanti mengharkatinya salah nanti takutnya gini, ma'asallahu karimun, tidak semata-mata bermaksiat, Allah zat yang mulia. Wah, bahaya itu. Bahaya itu. Kalau tidak bisa kaji nama surah, bahaya itu, Pak. Tapi di sini ngaji dulu yang benar, ditelaah dulu. Ma'asa, tidak bermaksiat, Allah kepada Allah. Siapa sih? Karimun, orang yang mulia. Maksudnya apa? Hamidul fi'al, orang yang terpuji pekerjaannya. Siapa dia? Wahwa, dan bermula dia orang yang karim, orang yang mulia itu yukramu nafsahu bittaqwa, yaitu orang yang memuliakan orang tersebut nafsahu kepada dirinya man bittaqwa, dengan ketakwaan, wa bil ihtirasi, dan menjaga anil ma'asi, dari perbuatan maksiat. Oh, baru kita paham. Tidak bermaksiat kepada Allah, orang yang dianggap
Jadi ini hebat Pak. Ternyata orang yang suka mengerjakan, memuliakan dirinya, maksudnya tidak mau bermaksiat, tidak mau menambahkan sebuah kesalahan, itu orang yang dianggap karimun, orang yang dianggap perilaku yang berbuat mulia. Al-hamidul fi'al, terpuji perbuatannya. Takwanya betul-betul dijalankan. Jadi Pak, kalau mengartikan sebuah takwa, awas jangan kata kayak orang Banten. Orang Banten ada yang suka canda Pak. Takwa katanya, kalau botak dibawa-bawa gitu. Itu orang Banten, canda ya. Atau tak-tak dibawa-bawa katanya. Tak-tak ini pundak ya, bawa-bawa. Kan kita sudah paham Pak. Di dalam kitab At-Ta'rifat dikatakan yang disebut dengan takwa imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan seluruh perintah Allah dan juga menjauhi seluruh larangan. Itu takwa. Menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan cara ihtiras. Apa itu? Menjaga diri kita anil ma'asi, dari perbuatan maksiat. Masya Allah. Lanjutkan. Wala hasawat dunia, dan tidak memilih ad-dunia kepada dunia. Jadi orang tersebut, orang yang dianggap mulia, orang tersebut pribadinya, perilakunya, amal perbuatannya baik. Ayla qaddamaha, maksudnya tidak mendahulukan orang tersebut kepada duniawi. Jadi orang tersebut tidak pernah mendahulukan kepada hal-hal yang berbau duniawi, tetapi dan juga wala batalaha, dan tidak mengunggulkan orang tersebut kepada dunia. Alal akhirati, mengakhirkan masalah akhirat. Orang-orang yang dianggap mulia itu selalu mendahulukan kepada hal-hal akhirat dan selalu mengakhirkan hal-hal duniawi. Tapi awas jangan salah kaprah Pak. Sampai kita tidak berusaha, salah. Orang ada yang tidak bekerja bilangnya katanya saya tawakal. Tawakal itu kalau sudah menjalankan perjuangan untuk darah penghabisan baru tawakal. Sudah berdoa, sudah berusaha baru tawakal. Itu tawakal. Bukan berarti orang tersebut belum kerja, ya, tidak ada usaha, tidak ada doa, beranggapan dirinya sudah tawakal. Salah. Itu ya. Nah, tapi orang yang dianggap mulia, yaitu apa yang disebut dengan hamidul fi'al, orang yang terpuji perbuatannya, orang tersebut maksud rajin mendahulukan hal-hal akhirat daripada hal-hal duniawi dalam segi kebaikan, tanpa meninggalkan hal-hal usaha, yaitu duniawi. Itu maksudnya. Bukan berarti ini meninggalkan duniawi, ibadah terus gitu kan? Karena kita, rezeki kita itu ada dua, manusia itu makomnya ada dua. Pertama ada makom tajrid, yang kedua ada makom asbab dalam kitab hikam. Makom tajrid yaitu makom rezekinya itu orang tersebut sudah bukan seperti kita, seperti para anbiya wa rasul, para wali Pak yang sudah uzlah, yang sudah gugur itu hatinya, ya, yang betul-betul itu kita sudah mengharapkan lagi masalah dunia. Makanya kita kan makom rezekinya makom tajrid. Berbeda dengan kita kalau kita berada di posisi makom asbab, yaitu kalau ingin kaya harus berusaha, ingin pintar harus belajar, gitu. Berarti kita berada di posisi makom asbab, harus butuh dan perlu akan sebuah langkah. Nah itu ya. Hakimun tadi karimun, orang yang mulia. Sekarang hakimun, orang yang dianggap bijaksana. Siapa orang yang dianggap bijaksana? Ay-musiru fi af'alihi, yang benar dalam perbuatannya, yaitu orang yang disebut bijaksana. Man yamna'u nafsahu man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi
as-salim. Orang yang disebut bijaksana atau hakim yaitu orang yang selalu mencegah dirinya dari hawa nafsu, ya, dari hawa nafsu min mukhalafati aqlihi, membelakangi akalnya. As-salimi yang selamat. Jangan sampai akal kita itu kalah oleh hawa nafsu kita itu. Tapi orang yang bijaksana, masalah akalnya tidak pernah kalah oleh nafsu, nafsunya juga akan mudah terkuasai oleh dirinya, gitu. Ada orang yang dianggap mulia, ada juga orang yang dianggap bijaksana, gitu ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang ditanyakan, kita akan sharing, akan bertukar pikiran. Mungkin ada sesuatu yang belum kita pahami, harus kita pecahkan bersama di dalam masalah kehidupan atau ibadah kita sehari-hari. Monggo Pak, silakan. Maka Pak, silakan ada ini berdiskusi dulu, yang mau istilahnya sharing, tukar pikiran. Karena ini masalah ini Pak ya, perilaku sehari-hari kita dalam beribadah, dalam menjalankan sebuah kehidupan, ya, berusaha, bekerja. Silakan. Sebelum diakhiri, ada berapa menit lagi? Saya mau tanya Ustaz, ini mengenai konsep pikir, ya, ini agak beda, tapi ini sering disampaikan itu kan tiga, ya, yang tiga. Itu niatnya apa Ustaz? Karena dilakukan 2 kali salam, 2 rakaat sama 1 rakaat. Nah yang duanya itu niatnya apa? Saya mencari referensi yang valid. Karena kalau niatnya pikir itu tidak boleh sholatnya 2 rakaat, di 1 rakaat nanti usul gitu. Niatnya apa? Kira-kira ini Niat itu Pak paling sedikit satu. Paling sedikit satu. 3 itu menambahkan pahala kesunahan sholat witir itu. Dalam melaksanakan sholat witir boleh 2 kali 1 salam, jadi 2 salam. Pertama 2 rakaat 1 salam, kemudian nanti 1 rakaat 1 salam lagi. Boleh juga orang melaksanakan witir yang 3 rakaat itu sekaligus, tapi jangan sama dengan sholat maghrib. Jangan sampai orang tersebut melakukan sholat witir 3 rakaat di 1 kali salam, jangan pakai tahiyat awal. Ya, ada orang sholat witir, ini 3 rakaat sekaligus kan, biasanya ada gitu kan, apalagi kalau di kita nih di terawih, kalau lagi bulan puasa terawih, ada yang melaksanakan sholat witir itu kan, ada yang 1 salam kan 3 rakaat, ada yang 2 salam, 2 rakaat dulu, kemudian nanti 1 rakaat, ada yang langsung 3 rakaat di 1 kali salam. Tapi kalau yang 3 rakaat itu tidak ada sholat, tidak ada tahiyat awal seperti sholat maghrib. Kalau ada tahiyat awal itu disebutnya sholat maghrib. Niatnya tetap sama. Jadi yang namanya sholat witir itu sholat ganjil untuk menyempurnakan sholat sunnah kita. Kalau misalkan orang tersebut ada yang bertanya lagi, bagaimana sholat witir kalau dilaksanakan seperti sekarang nih? Kalau saya minta sholat witir setiap tengah malam, Ustaz, sholat tahajud dulu, ya, sholat tasbih, sholat hajat, sholat istighfar, baru sholat witir. Ya. Kalau Ustaz yang namanya sholat witir penutup sholat sunnah, tuh. Ada lagi yang bertanya, bagaimana kalau di bulan puasa? Saya kan sudah sholat witir tadi waktu tarawih berjamaah di masjid, gitu. Ya. Apakah nanti ketika saya harus sholat tahajud itu boleh, sholat witir lagi boleh, silakan.
dilengkapi disempurnakan dengan sholat witir. Dikatakan itu bilangan ganjil, ya. Peruntukannya untuk mengakhiri atau menutup masalah sholat sunat kita ditutup diakhiri dengan sholat witir. Niatnya sama. Kalau misalkan sholat witir di 3 rakaatkan langsung shollu sunnatal witri kalau tarawih tuh. Kalau sholatnya usolli sunnatal witri salah rakaatin mustaqbal kiblati ma'muman atau imaman atau adaan sendirian. Kalau 2 rakaat witir usolli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau 1 witir usolli sunnatal raka'atal witri. Nah itu. Niat saya sholat sunnatal raka'atal witri, sholat sunnah witir 1 rakaat. Ya. Mustaqbal kiblat menghadap kiblat Allah Ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap kalau yang namanya niat witir itu Pak untuk menyempurnakan sholat sunnah kita, menutup mengakhiri sholat sunnah kita, mau yang 3 maupun yang 1 pun jadi cuma bilangan yang terkecil itu 1 rakaat. Ada nggak di sini yang sudah melaksanakan sholat witir lebih dari 3 rakaat? Ya silakan saja, silakan. Sholat sunnah ada yang sampai 5 rakaat, ada 2, 1 gitu. Ada ya. Misalkan cuma kita tahu sholat witir itu 1 rakaat saja, atau tahunya itu 3 waktu kalau ada tarawih gitu. Itu sholat witir ya. Itu Pak. Sudah jelas? Jelas. Itu sholat witir ya. Sholat witir. Silakan ada yang nanya lagi? Silakan. Yang lain mungkin ada yang lain Bapak. Cekap Pak, cekap. Cukup ya Pak ya? Kalau misalkan ada yang kurang dipahami atau belum jelas, boleh silakan Bapak juga japri ke saya, ya. Tapi yang namanya gini Pak, mencari ilmu itu memecahkan sebuah masalah. Yang tidak tahu jadi tahu. Jangan sampai ketika kita mencari ilmu, mencari kesalahan orang lain, jangan. Bahaya. Mencari ilmu itu memecahkan sebuah masalah atau bermanfaatnya itu hal-hal yang tidak tahu jadi tahu. Bukan berarti menambah masalah gitu. Bukan. Karena memang apalagi yang namanya ilmu fikih pasti akan ada saja perbedaan pemahaman. Kalau saya silakan mau Anda seperti ini begitu silakan, seperti ini silakan ya. Atau misalkan saya nggak mau Ustaz ngobrol, atau nggak mau saya di rumah, atau nggak mau juga saya japri, pengen silaturahim ke rumah, enggak di Antos, di Bumi, di Nanggewer. Yang saya insya Allah selama 24 jam, ya, 1 kali 24 jam, insya Allah silahkan kalau yang mau silaturahim ke rumah. Kebetulan juga kalau di rumah banyak juga kitab-kitab referensi. Ya, jadi sambil dibuka nanti gampang masalah fikih, masalah usul fikih, masalah usuliyah, ilmiah ada di situ semuanya, Pak. Jadi kita enak gitu. Mungkin Bapak ada yang istilahnya saya kurang agak sungkan untuk bertanya, silakan nanti bisa japri. Kalau misalkan selagi saya mampu bisa menjawab, atau mungkin masih malu saya malu, nanti silakan mengopi, silakan ditunggu di rumah. Jangan malu-malu ya Pak ya. Karena saya juga seperti itu Pak, kalau ngisi di Polres saya seperti itu. Saya di Polres suka ngisi, ya sebulan sekali pengajian kitab kuning. Polisi sekarang pada ngaji juga Pak, kitab-kitab kuning Pak. Polisi-polisi itu. Kebetulan saya megang kitab ini, Nasoihul Ibad, nasihat-nasihat kepada para hamba. Ya, ini kan ngaji kitab ini Pak, maksudnya tidak satu bab itu sama semuanya gitu, kayak kitab yang lain hadis. Enggak. Kalau ini mah satu bab, setiap makalah beda pembahasan. Ini hebatnya kita masuk ibadah. Ya. Makanya sekarang polisi-polisi pada ngaji gini. Oh, dibaca gitu. Ya, karena
Nah, untuk melengkapi ibadah kita, karena ilmu tauhid itu kan sama dengan sebuah keimanan kita, ya, atau disebutnya ilmu keesaan, atau disebutnya ilmu keimanan. Ilmu fikih itu disebutnya dengan ilmu kaifiat ibadah kita, makanya berhubungan dengan Islam, ya, dilandasi dengan ilmu fikih. Yang ketiga yang wajib itu ilmu tasawuf, ya, yang melandasi ilmu akhlak, masalah hati, ya, itu harus kita kaji Pak, masalah akhlak, ya, dan antaranya kita pilih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan, ya, yang di hati bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memaafkan semua kesalahan kita, baik yang terasa ataupun yang tidak terasa. Mudah-mudahan kita selalu dijadikan orang-orang yang ikhlas dan selalu memaafkan akan kesalahan siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana. Amin. Wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa 'amalan shalihan wa rizqan wasi'a. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi